Jemaat Tuhan yang terkasih, Salam. Kata belas kasihan dalam bahasa Yunani itu eleos. Kata ini bermakna sama dengan anugerah, sesuatu yang kita terima karena kemurahan Tuhan, semata-mata kemurahan Tuhan dan bukan karena jasa-jasa kita. Karena itu kalau kita bicara tentang eleos, maka kita akan berbicara tentang sesuatu yang tidak memiliki batas dan tidak mempunyai persyaratan apapun. Sebab eleos itu atau belas kasihan itu, dia datang dengan cuma-cuma kepada barang siapa yang dikehendaki oleh Allah. Apa lebihnya itu janda itu dibandingkan dengan janda-janda lain di kota lain, sehingga Tuhan membangkitkan anaknya? Atau apa lebihnya pemuda itu dibandingkan dengan pemuda-pemuda lain di kota lain, sehingga Tuhan membangkitkan dia dari kematiannya? Tidak ada. Alkitab tidak mencatat kelebihan mereka. Alkitab justru menyebut status sosial mereka. Yang satu janda, yang satu anak yatim. Dua status sosial yang ada dalam posisi kesekian dalam strata sosial kemasyarakatan kala itu, dan itu bukan kelebihan. Janda dan anak yatim itu bukan status dengan kebanggaan. Alkitab hanya mencatat bahwa anak yatim itu mati dan ibu janda itu menangis. Dan ekspresi menangis hari itu ekspresi kesedihan dan kehilangan yang teramat dalam, yang hanya dia dan Tuhan yang mengerti betapa dalam kesedihannya. Karena bacaan kita menulis orang banyak mengiring serta keluarnya jenazah untuk dikubur, menyertai ibu janda. Tapi apa yang bisa mereka lakukan bagi dia? Suami sumati kesetinggal, sekarang anak tunggal mati. Kepada siapa dia akan berlindung dan bergantung? Dan siapa yang akan menghadirkan keturunan? Ketika suaminya mati, anak laki-lakinya itu menjadi satu-satunya tempat dia berlindung dan dia bergantung, sekaligus nanti akan meneruskan keturunan. Saudara di Israel, ketika seorang suami meninggal, ayah meninggal, kepala keluarga itu meninggal, seorang anak laki-laki akan ada dalam posisi menggantikan kedudukan ayahnya sebagai yang akan melindungi keluarga mereka. Maka hari itu sesungguhnya ibu janda itu menangisi dua hal yang hilang dari hidupnya. Hilang apa itu? Karena ini soal kematian, maka yang hilang itu, yang dia tangisi itu, tidak akan mungkin kembali. Dia menangisi dua hal yang hilang dari hidupnya. Yang pertama, dia menangisi kematian anak tunggalnya. Dan yang kedua, dia menangisi hilangnya penerus, hilangnya tempat berlindung, hilangnya tempat bergantung. Dan sekarang dia sendiri dengan status
sebagai janda. Dan kalau tempat berlindung dan tempat bergantung telah tiada, pengharapan apa yang dia masih punya, yang masih ada dalam dirinya dengan statusnya sebagai janda? Suami mati, anak tunggal mati. Pengharapan apa yang dia punya? Ibrani 6 ayat 19, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Nas pembimbing kita tadi menulis, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Sauh itu sama dengan janda. Kalau pengharapan itu adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa, maka apa yang akan terjadi bagi jiwa yang kehilangan sauhnya? Maka benarlah kata firman, kalau engkau tawar hati pada waktu kesesakan, kekuatanmu menjadi kecil. Kalau pengharapannya adalah jangkar yang kuat dan aman itu hilang, apa yang terjadi bagi jiwa? Hari itu Eleus turun atas mereka, bukan hanya atas ibu, dan bukan hanya atas pemuda yang telah mati, tapi belas kasihan Tuhan turun atas keduanya, atas ibu dan anak, tanpa syarat. Dan ketika Allah menyatakan Eleosnya, Allah menyatakan itu bagi ibu dan anak sekaligus. Kepada ibu yang menangis, Tuhan katakan jangan menangis. Itu belas kasihan. Dan kepada yang mati, Yesus katakan bangkitlah. Itu belas kasihan. Sementara dalam piringan itu dia menangisi dua hal yang hilang, yang tidak mungkin kembali, tapi Yesus buat satu belas kasihan dinyatakan bagi mereka. Ternyata yang mati itu dibangkitkan. Dan apakah saudara menemukan berkat tersembunyi dari dua anugerah itu? Yang pertama anugerah jangan menangis, dan yang kedua anugerah kebangkitan. Ada berkat tersembunyi dari dua anugerah itu. Saudara perhatikan, ketika Yesus mengatakan jangan menangis ibu, dan kepada yang mati dia bilang bangkitlah, sesungguhnya Yesus sedang memulihkan pengharapan yang hilang. Yang hilang karena duka dan kematian. Dan itu sama dengan kabar pasca kebangkitan. Ketika dia menampakkan diri dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain kepada orang-orang yang dikehendaki untuk mengalami peristiwa penampakan itu. Penampakan itu adalah proses pemulihan. Pemulihan pengharapan yang sempat hilang karena kematian. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berapa banyak beban yang sedang saudara pikul sekarang yang membuatmu berani untuk berkata bahwa engkau tidak lagi memiliki pengharapan karena beban ini terlalu berat? Apa kesusahanmu yang tidak Tuhan ketahui, tapi masih saja engkau terus berujar bahwa Tuhan merupakanmu? Setiap kali kita berdoa, kita bilang di hadapan Allah yang Maha Tahu. Tapi kenapa saat kita mengalami kesusahan, kita selalu terburu-buru mengatakan bahwa Tuhan melupakan kita? Padahal kita tertunduk dan kita bilang Tuhan yang Maha Tahu, kami datang kepadamu saat ini dan menyerahkan seluruh beban. Tapi saat beban kita serahkan, dan perubahan nampak belum terjadi pada pribadi kita terburu-buru mengatakan bahwa Tuhan melupakan. Padahal baru
baru saja kita bilang Dia Tuhan yang Maha Tahu. Kalau Eleus belas kasih itu turun tanpa batas, tanpa syarat apapun, masakan Tuhan tidak mengaruniakan itu kepadamu yang kesusahannya begitu berat? Dan berapa banyak kali kita ada dalam situasi di mana kita benar-benar yakin dengan pengharapan kita. Kita yakin bahwa pengharapan kita ini entah kapan waktunya dia pasti akan terwujud. Kita menggumuli pengharapan itu terus-menerus dalam kesungguhan. Tapi coba ingat baik-baik, berapa banyak kali juga kita dibawa dalam situasi di mana kita menjadi ragu atas pengharapan itu. Kita dalam keadaan di mana kita yakin, tapi satu waktu datang keadaan di mana kita menjadi ragu, bahkan hilang pengharapan itu. Banyak kali kita menangis karena beratnya beban hidup, yang tanpa kita sadari, seperti kita sedang menangisi pengharapan kita yang hidup. Karena itu orang bijak bilang, menangis itu dia menjadi bagian semua orang tanpa kecuali, tanpa batas umur, tanpa mengenal jenis kelamin. Siapapun bisa menangis, anak-anak, bahkan opa-oma, laki-laki, bahkan juga perempuan. Ketika beban dia rasa berat, dia bisa menangis. Orang tua, berapa banyak kali engkau menangisi anak-anakmu? Yang saya catat di sini, yang kau tangisi adalah anak-anakmu yang belum berhasil. Bapak mama jangan salah. Kadang-kadang orang tua menangis bukan semata-mata karena itu anak-anaknya. Orang tua menangis bukan semata-mata karena itu anak tidak mau mendengarkan apa yang dia bilang. Tapi orang tua juga bisa menangis karena dia lihat anaknya, dia bilang, kesian. Dia tahu anak belum berhasil. Dan dia menangis diam-diam. Dan anak-anak, berapa banyak kali juga engkau menangisi beratnya tanggung jawab yang harus engkau pikul sebagai tulang punggung keluarga karena engkau sudah bekerja. Ada banyak hal yang menjadi tanggunganmu karena dalam rumah itu engkau sudah bekerja. Satu-satunya anak yang sudah bekerja adalah engkau, dan yang lain masih sekolah. Dan berapa banyak keinginan yang harus kau singkirkan, dipendam untuk sementara waktu, supaya uang itu bisa dikumpulkan, karena engkau harus menyekolahkan adik-adik. Dan hari-hari ini ada begitu banyak orang yang menangis, baik menangis dengan terang-terangan maupun menangis dengan diam-diam. Di rumah sakit terdengar tangisan di sana. Pasien menangisi dirinya yang tidak kunjung sembuh. Dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, bahkan mungkin dengan diagnosa yang berbeda, dan kesembuhan tidak kunjung datang. Lalu terdengar juga tangisan di penjara. Para tahanan menangisi keterpisahan dengan orang-orang terkasih. Bapak mama waktu saya tugas di Momere, ada lapas di Momere. Pelayanan ada kapel dalam lapas.
Hari Minggu kami melaksanakan pelayanan kebaktian minggu di sana dengan sasaran adalah para penghuni lapas yang adalah jemaat kami. Tapi rutan itu juga membuka pintu untuk menerima jemaat-jemaat lain yang mungkin adalah keluarga dari tahanan untuk beribadah bersama. Dan belum, kalau kami pergi ke sana, ke rutan untuk pelayanan, keluarga-keluarga juga datang, itu menjadi momen mereka bertemu dengan orang terkasih dan duduk bersama dalam gereja untuk beribadah. Yang tidak mereka alami kalau mereka menjalani kehidupan yang normal di luar. Para tahanan menangis karena mereka kehilangan momen kebersamaan dengan orang terkasih. Dan kita kadang bilang mereka menangisi kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, kekeliruan-kekeliruannya. Itu salah satu. Tapi tangisan itu juga soal mereka kehilangan momen kebersamaan dengan orang yang mereka kasih. Ada juga tangisan terdengar di sekolah-sekolah, bapak mama, orang tua. Jangan tutup mata, jangan tutup telinga dengan tangisan-tangisan yang datang dari sekolah-sekolah, di mana di sana terjadi perundungan dan pembulian di kelas maupun di toilet-toilet sekolah. Kita mesti waspada ketika anak berubah menjadi murung dan menjadi malas untuk pergi ke sekolah, karena bisa jadi di sana dia telah mengalami pembulian. Mereka menangis, ada luka batin karena diduduk, dibuli. Mungkin juga ada tangisan terdengar di sawah karena petani mengalami gagal panen. Atau tangisan dari para peternak babi karena babi-babi mati. Padahal kalau diberi harga, itu harganya lumayan mahal, tapi babi-babi itu mati sia-sia. Harapan menjadi hilang. Ada tangisan terdengar di rumah tangga. Bisa jadi karena gagal dalam sesuatu. Di kamar-kamar tidur ada tangisan terdengar di sana. Di sudut-sudut ruangan ada tangisan terdengar di sana. Ada begitu banyak orang menangisi begitu banyak hal, dan dalam hatimu dapat dipastikan bahwa engkau dapat mendengarkan suara Tuhan yang berkata jangan menangis. Kalau kau bersedia mengambil waktu ini untuk mendengar, saat selesai engkau berdoa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apakah Eleus belas kasih Allah menjauh dari mereka hanya karena mereka menangis? Justru dalam tangisan itu Allah dekat dan Dia menyatakan belas kasih. Maka saudara, bapak, mama, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kalau kemarin, hari ini dan mungkin nanti engkau menangis, firman Tuhan hari ini berkata bahwa sebenarnya Allah tidak melupakanmu. Dan tidak ada yang kebetulan, termasuk masuknya Yesus ke kota Nain hari itu dan berjumpa dengan iring-iringan para pelayat yang hendak menguburkan jasad pemuda yang telah mati di gerbang kota. Itu bukan kebetulan. Dan belas kasihan yang Allah tunjukkan bukan dengan wujudkan apa yang engkau mau. Tuhan, saya menangis karena saya gagal untuk tes ini, untuk pencalonan ini. Lalu karena supaya dia meredakan tangismu dibuat atau berhasil, hari ini dia mengubah keadaan. Tidak selalu demikian. Tapi ketika dia menyatakan belas kasihnya, dia memberikan kepadamu apa yang kau perlukan menurut pandangannya. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan, mengembalikan harapan yang sirna.
Dan saya berpaling di penghujung renungan ini, jemaat Tuhan, kalau pengharapan sudah sirna, sudah hilang, kenapa harus dikembalikan? Kalau pengharapan sudah hilang, kenapa penting untuk pengharapan itu dikembalikan? Karena firman Tuhan bilang pengharapan itu selalu bagi jiwa. Dia jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa. Setiap kapal harus punya jangkar. Dan jangkar tidak boleh hilang. Dan sama seperti setiap jiwa harus punya pengharapan. Harus. Sebab pengharapan itu akan membuat jiwamu aman dan kuat. Hidup dan terus bertumbuh. Karena itu kalau hilang, harus diupayakan untuk dikembalikan. Jangan biarkan dia pergi untuk seterusnya. Kembalikan pengharapan yang sirna. Dalam tinggal tenang dan percaya, di situ terletak kekuatan. Tuhan berkati kita dengan firman. Amin.